Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 22 November 2021 sore. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Banjir di Kabupaten Sintang. Maksud kami banjir di Kabupaten Sintang sudah melanda sejak 1 bulan terakhir menjadi sorotan nasional. Selain Menteri Sosial, Kepala BNPB bahkan 2 kali datang ke Kabupaten Sintang hingga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Kini banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat kabarnya sudah surut signifikan. Informasi lengkapnya dan bagaimana keadaan terkini di Kabupaten Sintang akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Pontianak, ada rekan Agus Pujianto yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Agus. Halo rekan Dea. Rekan Agus, bisa Anda informasikan kepada kami bagaimana, bisa Anda gambarkan kondisi terkini banjir di Kabupaten Sintang? Apakah masih ada yang mengungsi hingga saat ini? Baik rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan bahwa banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat sudah surut signifikan. Beberapa ruas jalan yang 2 pekan lalu itu sempat terendam banjir, saat ini sudah berangsur pulih dan bisa dilewati oleh semua kendaraan. Kemudian banjir sudah signifikan surutnya, namun beberapa pemukiman yang berada di bantaran Sungai Kapuas dan Sungai Melawi masih terendam oleh banjir. Saat ini data sementara masih ada 3.000 lebih kepala keluarga yang mengungsi. Dea. Iya, tadi juga sudah saya singgung di awal bahwa Menteri Sosial hingga Kepala BNPB juga sudah meninjau langsung kondisi banjir di Sintang ini. Apa saat itu yang disampaikan oleh pejabat yang meninjau di Kabupaten Sintang? Baik ya, Menteri PUPR Pak Basuki meninjau Sintang bersama Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus pada hari Kamis lalu. Selain meninjau kerusakan jalan yang berada di lintas Melawi yang terendam oleh banjir, Pak Basuki juga menyampaikan bahwa kerusakan lingkungan juga turut andil dalam penyebab banjir di Kabupaten Sintang. Kemudian Pak Basuki juga menyampaikan bahwa untuk solusi jangka pendek, Kementerian PUPR akan membangun geobag sebagai penahan dari arus sungai. Demikian, ya. Rekan Agus, berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun ini, bagaimana kesiapan dari pemerintah dalam menghadapi bencana pasca banjir ini? Baik, kemarin Gubernur Kalimantan Barat Tarmizi juga sudah menyerahkan bantuan Presiden. Totalnya ada 3.000 paket. Selain bantuan paket sembako dari Presiden tersebut, juga membantu obat-obatan untuk masyarakat terdampak banjir yang membutuhkan pengobatan yang dikhawatirkan penyakit pasca banjir seperti diare, DBD, dan juga penyakit kulit. Untuk jangka panjangnya, untuk menengah, pemerintah juga bersiap untuk menghadapi dampak La Nina yang diprediksi masih akan terjadi sampai dengan Februari tahun depan. Ya. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Agus bersama Menteri Pekerjaan. Jalan ini sebetulnya, ya, saya baru datang, baru lihat bagian, dan ini saya kira kota Sintangnya. Okay? Kalau dilihat, ini karena perjumpaan 2 sungai, Kapuas dan Melawi. Okay? Kita ada di sini, ini yang banjir. Saya coba diukur dulu nanti dengan geobag, karena prediksinya BMKG itu kan masih ada laninya nanti bulan Januari, Februari, Maret kan, itu jauh lebih besar menurut prediksi. Okay? Jadi saya akan segera bikin ini dengan geobag ya, yang panjang itu seperti yang kita bikin di Luwu Utara, ya, mudah-mudahan lebih cepat. Ya, kalau masyarakat juga kerjasama yang baik, itu bisa panjangan tulang ini misalnya, mudah-mudahan. Jadi teman saya dari Balai Sungai ini akan segera melakukan pengukuran. Geobag ya Pak? Geobag yang panjang, ya. Bukan karung pasir lagi sekarang, tapi adalah geobag, itu lebih kuat, ya.
dia mengalirkan air tapi tidak mengalirkan sedimen. Ya, jadi mudah-mudahan ini salah satunya. Berapa panjang nggak? Malah baru mau diukur. Oke. Nanti jangka panjangnya nanti kita lihat dulu. Ya, tapi kalau jangka pendeknya ini mungkin ini nanti. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Kasus mafia tanah yang merugikan keluarga artis Nirina Zubir terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap 2 tersangka oknum notaris pada hari ini Senin 22 November 2021. Mereka adalah Ina Rosaina dan Erwin Ridwan, diduga berperan dalam proses peralihan kepemilikan sertifikat tanah milik keluarga Nirina Zubir. Dan detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan Fandi Permadi. Wartawan Tribun News yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Fandi. Ya, selamat sore Tribuners dan Dea. Ya rekan Fandi, bagaimana bisa Anda informasikan perkembangan terbaru dari tadi jadwal pemeriksaan tersangka 2 oknum notaris ini yang terlibat kasus mafia tanah dengan korban keluarga Nirina Zubir? Baik, melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta, bahwa pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, dijadwalkan pemeriksaan kepada 2 tersangka kasus penyerobotan peralihan sertifikat tanah milik artis Nirina Zubir yang sedianya dilakukan pada hari ini pukul 10 pagi tadi di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Namun hingga pukul 3 sore tadi, kedua tersangka atas nama Ina dan Erwin ini tidak hadir dalam undangan pemeriksaan penyidik. Dan sampai pukul 4 ini memang kedua tersangka masih ditunggu oleh penyidik mengenai rencana pemeriksaan dalam kasus mafia tanah yang merugikan hingga 17 miliar ini. Dan peran keduanya ini memang diketahui sebagai seorang notaris dan juga pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, dan diduga kuat terlibat dalam proses peralihan kepemilikan sertifikat tanah yang terjadi pada keluarga Nirina Zubir atas nama ibunya. Ya. Rekan Fadi, lalu apakah ada rencana penjadwalan ulang terkait pemeriksaan 2 tersangka oknum notaris ini, karena hingga saat ini pun juga belum hadir? Ya, tadi saya mencoba untuk mewawancarai Kepala Unit 2 Subdirektorat Harta dan Benda di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Kemas Arifin. Kemas menyebut bahwa penjadwalan ini memang sedianya dilakukan oleh penyidik terkait dengan pemeriksaan kedua tersangka ini, dan semula sudah dijadwalkan pada hari Rabu pekan lalu. Namun keduanya meminta untuk dilakukan penundaan pemeriksaan dan dijadwalkan pada hari ini, hari Senin tanggal 22 November 2021. Lalu apabila memang keduanya tidak hadir, kemungkinan besar polisi akan menjadwalkan ulang pemanggilan keduanya, dan apabila memang mereka tidak bisa hadir, penyidik berharap agar keduanya bisa kooperatif dengan memberikan surat pemberitahuan bahwa mereka tidak bisa hadir dalam pemeriksaan hari ini. Ya, lalu Fandi, apabila memang nanti jika sudah dijadwalkan kembali pemeriksaannya, namun kedua tersangka tidak hadir lagi, apakah ada kemungkinan juga pihak kepolisian akan menempuh upaya jemput paksa kepada 2 tersangka itu? Ya, mengenai upaya penjemputan paksa ini memang penyidik sempat menyinggung hal tersebut, namun memang penyidik masih menunggu itikat baik dari kedua tersangka ini untuk kooperatif dalam proses penyelidikan kasus dugaan penyerobotan sertifikat tanah, di mana 6 sertifikat tanah ini telah berpindah alih kepemilikan yang dilakukan oleh mantan asisten rumah tangga Nirina Zubir bernama Riri. Dan kedua tersangka ini memang berperan cukup sentral karena memang dia terlibat dalam dugaan peralihan kepemilikan sertifikat tanah milik orang tua Nirina Zubir sejak tahun 2017 sesuai dengan catatan di BPN. Mengenai upaya penjemputan paksa sendiri, memang penyidik tidak menutup kemungkinan akan melakukan hal tersebut apabila kedua tersangka ini dinilai tidak kooperatif dalam menjalani
penyidikan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Ya. Baik, terima kasih rekan wartawan Tribun News, Pandi Permana untuk laporan Anda langsung dari Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita bergeser ke Jawa Barat, Tribuners. Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Septiawan Adi, mengatakan masih menyelidiki motif AL, suami yang tega menyiram air keras kepada istrinya bernama Sarah berusia 21 tahun. Sebelum AL berhasil ditangkap, pihak kepolisian sebelumnya AL berhasil ditangkap pihak kepolisian di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat akan membeli tiket pesawat. Diduga AL akan kabur dengan menggunakan pesawat setelah menyiramkan air keras hingga istrinya menderita luka bakar 99% dan meninggal dunia. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami jurnalis Tribun Jabar, ada rekan Ferry Amiril yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Ferry. Selamat sore Dea. Baiklah pemirsa Tribun Jabar, Tribun dimanapun berada. Baik, saya laporkan dari Cianjur ya, hingga sore ini pihak kepolisian masih memeriksa secara intensif tersangka AL ya, 29 tahun, seorang suami yang tega menyiramkan air keras kepada istrinya hingga meninggal dunia. Pihak kepolisian motif sementara mendapat keterangan bahwa hasil dari penuntutan tersangka AL ini adalah sakit hati. Namun pihak kepolisian masih memeriksa motif lengkap dari AL hingga ia tega menyiramkan sebanyak 1 liter air keras kepada sang istrinya yang bernama Sarah. Ya. Bisa Anda informasikan terkait sosok dari WNA AL ini? Apa sebenarnya kegiatan ia di Indonesia, Ferry? Oke, jadi dari hasil pemeriksaan sementara AL ini mempunyai usaha jual beli kayu gaharu, dia. Jadi keberadaan AL ini berada di satu kawasan di kawasan Cipanas, Puncak di Cianjur. Ia menuturkan mencari dan membeli kayu gaharu dari Indonesia untuk kemudian dijual lagi ke negara asalnya. Demikian, Dea. Ya. Lalu bagaimana berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun dan juga sempat menemui keluarga dari korban ini, reaksi mereka dan warga Cianjur dengan kejadian ini? Oke, ini kasus ini sangat viral di Cianjur dan Jawa Barat khususnya dia karena tentu saja mengundang reaksi masyarakat Cianjur, tidak hanya masyarakat, para pejabat legislatif maupun eksekutif ya, terutama keluarga yang sangat terpukul dengan kasus ini. Mereka meminta tersangka AL dihukum mati ya, dan untuk dari kalangan legislatif juga tadi ada dorongan tersangka untuk dihukum seberat-beratnya hingga hukuman mati. Demikian juga dari kalangan eksekutif. Ya, seperti itu mungkin. Ya, baik. Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Septiawan Adi terkait kasus ini yang sudah berhasil didapatkan oleh rekan Ferry selengkapnya. Kita menerima laporan kemarin pada sekitar hari Sabtu pukul 1 dini hari. Kita menerima laporan di Polsek Kota Cianjur bahwa terjadi ada penganiayaan berat yang melibatkan antara suami istri nikah siri, yaitu warga negara asing dari Timur Tengah. Langsung kami melakukan penyelidikan, kami langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kami berkoordinasi dengan Polresta Bandara Soekarno-Hatta karena kami mendapatkan informasi yang bersangkutan melarikan diri menuju ke Tangerang. Kemudian kami langsung berkoordinasi dengan Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan alhamdulillah kami langsung melakukan penangkapan dan kemudian kami langsung membawa pelaku ke Polres Cianjur. Kondisi korban tadi kemana? Ya, untuk kondisi korban sendiri kemarin pada saat ditemukan dalam kondisi kritis, mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Kemudian selang beberapa waktu, kurang lebih
beberapa jam kemudian korban meninggal. Kabar berikutnya masih datang dari Jawa Barat, Tribuners. Warga Garut dikejutkan dengan unggahan sebuah akun Instagram yang memuat konten sepasang anak muda yang tengah berbuat mesum. Keduanya diduga merupakan warga Kabupaten Garut, Jawa Barat. Unggahan video mesum tersebut diketahui diunggah pada Kamis 18 November 2021 lalu. Dan bagaimana kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Sidki Al-Ghifari, wartawan Tribun Jabar yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Sidki. Halo. Ya, rekan Sidki, bisa Anda informasikan bagaimana kronologis bisa menyebarnya kasus video syur di Garut ini? Kronologis menyebarnya kasus video sur yang terjadi di Kabupaten Garut ini bermula dari adanya unggahan dari salah satu pengguna Instagram pada tanggal 11 November 2021. Unggahan ini terdapat 4 video tersebut memuat konten pornografi. Kemudian setelah viral, berselang 2 hari, Jumat tanggal 12 November, unggahan tersebut akhirnya di take down. Namun netizen maupun pengguna Instagram lainnya berhasil mengunggah dan akhirnya video tersebut viral. Baik. Lalu apakah benar bahwa pemeran dari video syur di Garut ini merupakan penyanyi dan dangdut? Bisa Anda informasikan sosoknya bagaimana? Baik. Pemeran dari video asusila ini salah satunya pemeran perempuan berinisial RM. Dia ternyata merupakan public figure di Kabupaten Garut, dan dalam 2 tahun ini dia rutin mengikuti ajang-ajang dangdut termasuk KDI, lalu LIDA dan lain di TV-TV nasional di Indonesia. Kemudian dia juga merupakan seorang selebgram asal Garut dengan pengikut yang sudah banyak. Dari pantauan Tribun Jabar, akun TikTok yang bersangkutan yaitu RM usia 19 tahun sudah diikuti sekitar 470.000 orang. Yakni memang dia ini merupakan public figure dan sering manggung offline di Kabupaten Garut. Iya. Baik. Lalu bisa Anda informasikan untuk perkembangan kasus tersebut? Perkembangan kasus ini, baru saja Polres Garut menangkap pelaku berinisial GAS alias Adi. Adi ini merupakan kekasih dari korban yaitu RM yang merupakan manajernya sendiri. Jadi RM dengan AS ini sudah kenal sekitar 3-4 tahun yang lalu. Jadi AS ini yang pelaku yang menyebarkan video asusila tersebut. Karena memang RM ini seorang manajer, jadi dia mempunyai akses ke beberapa akun media sosial milik RM ini, yakni Instagram, TikTok, dan akun-akun lainnya. Baik. Lalu apa sebenarnya motif dari pelaku ini menyebarkan video tersebut, Sidki? Pelaku motifnya memang ada hubungan asmara di antara RM dan AS ini yang tidak direstui oleh orang tua RM, sehingga pelaku nekat membagikan video asusila tersebut, keempat video asusila tersebut ke Instagram milik korban. Ini memang sebelum tanggal 11 November itu memang pelaku sudah mengupload video, potongan-potongan video asusila, namun terjadi perdamaian antara AS dengan RM. Akhirnya video tersebut di take down, namun selang 1 hari ternyata si pelaku ini menerima informasi bahwa kekasihnya ini akan dijodohkan oleh orang tuanya selain sama dia ya. Jadi pelaku kembali mengunggah sebagai bentuk perlawanan terhadap orang tuanya dan bentuk kesalahan terhadap orang tuanya bahwa cintanya tidak direstui. Baik. Baik. Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan dari Kapolres Garut terkait kasus asusila ini selengkapnya. Waalaikumsalam. Baik, pada sore hari ini kami dari jajaran Polres Garut akan melakukan press conference terkait masalah pengungkapan tindak pidana
pornografi maupun informasi transaksi elektronik yang terjadi beberapa hari ini. Berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait beredar atau viralnya di media sosial, adanya sebuah unggahan di rekaman di media sosial berdurasi kurang lebih beberapa detik terkait suatu tindakan yang mengandung rekaman atau yang mengandung konten asusila yang diduga dilakukan oleh warga Garut. Ketika itu informasi berdasarkan hasil dari informasi masyarakat tersebut, kami melakukan langkah penyelidikan yang akhirnya kami berhasil memintai keterangan dari pihak wanita yang satu dengan inisial RN yang berada di dalam video. Pada saat itu kami mendapatkan fakta bahwa rekaman yang ada di media sosial tersebut itu yang pertama adalah bahwa yang bersangkutan atau atas nama RN ini tidak mengetahui kalau dirinya itu direkam. Dan yang kedua, dia menyatakan bahwa yang melakukan atau yang mengupload mengunduh dari rekaman tersebut adalah pemeran laki-laki yang ada di rekaman. Tribuners, kami akan jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut. Kembali ke live update Tribuners, kita menuju kabar berikutnya. Di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat ternyata masih ada perkampungan yang hidup terisolir dari pembangunan. Jika ingin berpergian, warga keluar atau masuk desa, warga harus menggunakan jasa rakit. Kondisi ini disebabkan tidak adanya jembatan penghubung untuk menyeberangi sungai. Dan untuk mengetahui bagaimana keadaan di sana, sudah bergabung bersama kami rekan Hasan, wartawan dari Tribun Sulbar yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Hasan. Halo rekan Hasan. Halo rekan Hasan. Ya, halo dia. Ya, rekan Hasan, silakan dengan informasi Anda bagaimana terkait kondisi ini. Apakah memang tidak ada jalan alternatif lain selain menyeberang? Ya, betul sekali dia. Memang warga di Desa Patambanua di Dusun Biru, Kecamatan Blok Kalimantan memang tidak memiliki jembatan penyeberangan, dan salah satunya jalan alternatif adalah ia harus menggunakan jasa menyeberangi sungai. Di sungai itu lebarnya kurang lebih sekitar 50 meter. Setiap penyeberangan warga itu harus mengeluarkan uang sekitar Rp5.000 satu kali penyeberangan. Dan ini kondisi ini sudah lama dikeluhkan oleh warga setempat. Ya, rekan Hasan, lalu selain tidak adanya jembatan penyeberangan ini, apakah akses jalan sudah bagus di sana? Baik, Tribuners, terjadi sedikit gangguan sinyal oleh wartawan kami. Kita menuju ke kabar berikutnya terlebih dahulu. Sempat viral di media sosial video detik-detik ambruknya satu unit rumah mewah di Banjarmasin. Hasil penelusuran, rumah tersebut ternyata berada di Jalan Rama, Gatot Subroto, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terpantau rumah bertingkat 2 berukuran 20 x 15 ini ambruk hanya di bagian sisi rumah. Kabar selengkapnya bagaimana kondisi rumah tersebut saat ini akan disampaikan rekan jurnalis dari Banjarmasin Post. Ada rekan Rahmadi yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Rahmadi. Halo Dea, ya, selamat sore. Ya, rekan Rahmadi, kenapa sebenarnya rumah bertingkat ini bisa ambruk? Oke, baik, dapat saya jelaskan. Pertama, pantauan di lapangan rumah mewah itu mengalami ambruk pada sisi bangunannya, sementara bagian tengah atau bagian lantainya
masih berada di posisi semula. Nah, anggota keluarga pemilik rumah tersebut menduga bahwa robohnya rumah itu atau ambruk karena fondasi rumah yang sudah tua sehingga terjadilah ambruk tersebut. Begitu deh. Iya, bisa Anda gambarkan saat ini bagaimana untuk kondisi terkini dari rumah yang ambruk tersebut? Oke, setelah ambruk pada hari Sabtu kemarin, tepatnya pada sore hari, posisi rumah itu masih belum berubah, masih tersisa puing-puing sisa bangunan di sekitar rumah dan sejumlah barang-barangnya pun masih ada di dalam rumah. Begitu deh. Baik, rekan Rahmadi, lalu berapa berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun kerugian yang dialami oleh pemilik rumah akibat kejadian tersebut? Baik, menurut informasi yang didapat, kerugian atas ambruknya rumah mewah ini sekira 3 miliar lebih, karena untuk bangunan rumahnya saja sudah seharga 3 miliar. Belum lagi ditambah dengan harta benda yang ada di dalam rumah tersebut. Begitu deh. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Rahmadi bersama pemilik rumah yang ambruk ini selengkapnya. Kondisi rumah ini seperti apa awalnya? Oh, kondisi rumah ini sebetulnya kan udah lama kosong. Yang ngawasin aku sini kan, cuma datang bosnya datang. Ya sebulan 2 bulan kali datang ngawasi rumah ini kan. Nah terus tuh seminggu sebelum kejadian itu tuh memang ada bunyi yang apa tuh kerak itu kan. Nah seminggu saya laporkan sama bos, itu kayaknya ada masalah di rumah itu, ya kan. Apa nih? Fondasinya ya? Fondasi kayak bilang gitu kan. Ya bos diawasin, ada dilihatin apa yang di bawah itu, bawah yang rusak patah. Nah setelah itu bos datang hari Sabtu tuh jam 3 datang dari Banjar kan 1 jam, baru datang sini jam 4 bos datang menyaksikan rumah ini. Kejadian rumah ini jam 5:20 pas kejadian rumahnya roboh. Kondisi dalam keadaan kosong lah. Kondisi kosong. Cuman harta bendanya habis masuk ke dalam. Jadi amblasnya ke dalam. Dugaan apa Jang? Dugaan mungkin ini waktu pembangunan itu pembangunan ini fondasi bawahnya nggak kuat gitu, kayaknya gitu. Karena amblasnya yang sisi-sisinya aja. Jadi yang di tengah itu naik ke atas, sisinya turun ke bawah. Kalau dilihat rumah ini nilainya berapa Om? Kerugiannya itu? Kerugian ini kalau nilai rumah ini kita 3 M lebih. Untuk pemiliknya asli dari mana? Benda harta benda di dalam. Benda-bendanya masih banyak. Kalau dilihat bangunannya sudah berapa lama Om? Ya sekitar 15 tahunan. 15 tahun aja. 15 tahunan. Pemiliknya tadi asal dari mana Bang? Apanya? Pemiliknya siapa Om? Pemiliknya Pak Jepri. Dari mana? Dari Banjar juga. Banjar juga. Jangan dari Banjar ke Jakarta terus. Jangan dari Banjar. Penghuninya ada berapa? Penghuninya ada berapa? Penghuninya kan saya, itu kebenaran saya. Itu dia di sana. Cuman saya yang diberikan kepercayaan menjaga rumah ini. Kita beralih ke Jawa Timur. Bupati Pamekasan Badru Tamam mendatangi lokasi rumah roboh di Desa Palengan Lauk, Kecamatan Palengaan pada Jumat 12 November 2021 lalu. Rumah yang roboh ini maksud kami merupakan milik dari Ali Budin, warga Dusun Perapatan, Desa Palengaan Lauk, Kecamatan Palengaan, Pamekasan. Bupati datang membawa sejumlah bantuan sembako untuk pemilik rumah. Selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Madura, ada Kuswanto Ferdian yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Kuswanto. Halo rekan Dea, selamat sore menjelang petang bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter dari tribunmadura.com. Iya baik, Kuswanto, bisa Anda informasikan apakah sudah ada informasi terkait penyebab dari rumah tersebut bisa roboh? Baik, berdasarkan informasi yang sudah saya himpun dari kepala desa setempat, rumah tersebut roboh akibat diterpa angin kencang yang melanda wilayah setempat sekitar pukul 11. Berdasarkan informasi hingga saat ini yang saya peroleh, tidak ada korban jiwa yang akibat dari rumah tersebut yang roboh. Begitu rekan Dea.
Apa saja bantuan yang saat itu diberikan oleh Bupati Pamekasan saat meninjau rumah tersebut? Baik, saat Bupati Badrut Tama meninjau rumah roboh tersebut, beliau bersama dengan Sekda Pamekasan, terus Kadinsos Pamekasan, dan juga bersama dengan Kepala Desa setempat. Ada sejumlah bantuan yang dibawa oleh Bupati Pamekasan saat itu. Yang pertama yaitu bantuan paket sembako, peralatan dapur, peralatan sekolah, tali asih, dan juga beberapa perabotan rumah tangga yang langsung diberikan kepada keluarga dari rumah roboh tersebut. Namun rekan Dea, saat Bupati Badrut Tama memberikan bantuan tersebut, ada momen yang sangat mengharukan, yaitu Nenek Ali Budin, nenek dari pemilik rumah, menyambangi Pak Bupati, langsung menangis di pangkuan beliau, dan Bupati Badrut Budin sembari memberikan arahan atau memberikan masukan dan memberikan penenang terhadap Nenek Ali Budin ini supaya sabar dan tetap tenang menghadapi cobaan yang sudah dialami dari keluarga Nenek Ali Budin. Nah, saat itu Nenek Ali Budin meminta kepada Bupati Pamekasan agar rumah yang roboh tersebut segera diperbaiki. Dan saat itu Bupati Badrut Tama langsung menyuruh kepala desa setempat untuk rumah tersebut agar didata, agar nantinya untuk diusulkan diberikan bantuan. Begitu rekan Dea. Iya, lalu Kuswanto, berdasarkan informasi juga yang sudah Anda himpun, apakah saat rumah tersebut roboh memakan korban jiwa? Tidak ada rekan Dea. Sampai saat ini berdasarkan informasi yang saya himpun, saat rumah tersebut roboh tidak ada korban jiwa. Kebetulan saat itu keluarga yang menempati rumah tersebut sedang tidak berada di rumah. Begitu pula di keluarga ini juga memiliki seorang anak, tapi anaknya sedang berada di pondok. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Madura, Kuswanto Ferdian, untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Muba baru saja meluncurkan program ASN Muba Peduli. Sebanyak 40 ton beras yang sudah dipersiapkan untuk 4.000 KK di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Muba. Bantuan ini berasal dari penyisihan tunjangan penghasilan pegawai atau TPP seluruh ASN Pemkab Muba yang diprogramkan untuk bencana khususnya dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Fajri, jurnalis Sriwijaya Post yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Fajri. Baik, Rumors, saat ini kami sudah tersambung bersama rekan Fajri, jurnalis dari Sriwijaya Post yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Fajri. Halo rekan ya. Ya, rekan Fajri, bagaimana sejauh ini distribusi bantuan beras dari ASN terhadap warga di setiap kecamatan di Muba? Terima kasih rekan ya. Pada Jumat kemarin, gerak cepat langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, di mana Kecamatan Bayung Lincir setidaknya menjalurkan sejumlah 5 ton bantuan beras untuk 5 kepala keluarga yang ada di Kecamatan Bayung Lincir. Sementara untuk kecamatan lain juga disalurkan kepada warga secara merata, Dea. Ya, berdasarkan pantauan Anda saat penyaluran bantuan ini, bagaimana saat itu suasananya? Apakah ada oleh warga untuk mendapatkan bantuan ini? Terima kasih rekan Dea. Warga yang menerima bantuan tersebut merasa sangat terbantu dengan adanya program kepedulian kepada masyarakat yang bisa dikatakan ekonomi bawah dari semua ASN. Sementara dari pantauan di lapangan, warga yang hendak mengambil bantuan sebelumnya dilakukan vaksinasi. Jika belum sama sekali divaksinasi, warga bisa langsung mengambil beras bantuan. Jika sudah pernah divaksin, dengan menunjukkan kartu vaksinasinya, artinya memang sudah ada warga yang melakukan vaksinasi. Artinya dalam untuk mengambil jatah ini bantuan tersebut, warga diwajibkan untuk vaksin dia. Iya, lalu mengapa peraturan yang hanya diberikan kepada warga yang sudah divaksinasi saja, Fajri? Dan bagaimana dengan warga yang terkendala untuk divaksin? Tujuannya syarat utama untuk vaksinasi sendiri ialah untuk herd immunity ya. Jadi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan vaksin secara serentak di setiap kecamatan dan desa, sehingga
percepatan herd immunity semua segera tercapai, Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Fajri bersama Camat Bayung Lencer M. Imron selengkapnya. ASN Muba Peduli ini kemarin telah dilaunching oleh Bapak PLT Bupati Musi Banyuasin, Bapak Beni Herdedi, adalah wujud peduli para ASN di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 40 ton untuk 4.000 KK. Sementara ini Kecamatan Bayung Lincir mendapat kuota sebanyak 5 ton untuk 500 KK yang dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu di Kecamatan Bayung Lincir. Sekaligus sesuai arahan dari Bapak PLT Bupati Musi Banyuasin agar menggelar vaksin kepada masyarakat di saat membagikan ASN Muba Peduli ini di kecamatan masing-masing. Kami, Kecamatan Bayung Lincir, alhamdulillah langsung mengadakan kegiatan vaksinasi bagi masyarakat penerima bantuan ASN Muba Peduli pada hari ini. Vaksinasi coronavirus disease atau COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan masih terus bergulir hingga sekarang. Sasarannya pun kian meluas termasuk kalangan pelajar. Pada Senin hari ini misalnya, vaksinasi juga kembali digelar oleh Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Selatan. Detail informasinya akan disampaikan oleh wartawan Banjarmasin Post, ada rekan Roy yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Roy. Iya, selamat sore. Rekan Roy, bagaimana? Apakah pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh BIN di sini lancar? Bagaimana juga respons dari kalangan pelajar terkait vaksinasi ini? Ya, pantauan tadi di lapangan, pelaksanaan vaksinasi tersebut terlaksana cukup lancar dengan penerapan protokol kesehatan dan semua juga tertib antre. Mulai dari tahapan pendaftaran, kemudian screening, hingga pada tahap akhir yaitu pemberian atau penyuntikan vaksin begitu. Respon dari kalangan pelajar juga terpantau cukup tinggi karena saat ini memang untuk di wilayah Kabupaten Tanah Laut sudah makin diintensifkan untuk sasaran vaksin terhadap kalangan pelajar. Demikian rekan. Ya, rekan Roy, lalu jenis vaksinasi yang disuntikan hari ini oleh BIN Kalsel ini apa jenisnya dan juga berapa jumlah sasarannya? Ya, untuk jenis vaksin ada dua. Yang pertama Sinovac dan Pfizer. Jadi ketika katakanlah ada peserta yang pada saat pertama vaksin Sinovac, tentu juga akan diberikan Sinovac. Tetapi ketika untuk yang vaksin dosis pertama itu diarahkan untuk menggunakan vaksin Pfizer. Dan untuk hari ini tadi untuk pelaksanaan di SMPN 1 Pelihari itu ada sebanyak 360 dosis. Jadi itu bukan hanya peserta dari pelajar SMPN 1 Pelihari tapi juga dari SMPN Negeri 4 Pelihari. Jadi pada hari ini itu ada dua pelajar dari dua sekolah yang mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan oleh BIN tersebut. Demikian. Ya, lalu apakah vaksinasi hanya akan dilakukan pada hari ini saja atau nanti juga akan berlanjut dan berikutnya apakah juga akan menyasar hanya pelajar saja atau bagaimana? Ya, pada tahapan vaksin yang diselenggarakan oleh BIN pada kali ini dilaksanakan selama 4 hari. Jadi hari ini merupakan hari pertama, kemudian akan berlanjut pada Selasa besok, kemudian hingga Kamis. Ini untuk pelaksanaan vaksin oleh BIN pada gelombang saat ini gitu ya. Karena sebelumnya juga BIN juga sudah pernah melaksanakan vaksinasi. Demikian. Ya. Lalu bisa Anda informasikan untuk saat ini bagaimana progres capaian vaksinasi di Kabupaten Tanah Laut sendiri? Ya, pemerintah setempat di Tanah Laut sejak beberapa bulan silam memang berupaya untuk terus mengintensifkan pelaksanaan vaksinasi COVID ini karena di Kalimantan Selatan kebetulan untuk Tanah Laut masih tergolong rendah untuk capaiannya. Dan sementara data pada hari ini sesuai dengan keterangan juru bicara Satgas COVID Tanah Laut,
capaian baru sekitar 32%. Karena itu peran serta dari stakeholder seperti dari BIN, dari kalangan swasta, perusahaan dan lain-lain memang sangat diharapkan TNI Polri begitu, karena untuk mencapai target diharapkan bisa mencapai 40% ke atas dalam rentang waktu beberapa bulan ke depan untuk bisa menurunkan level PPKM. Demikian rekan. Ya, baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Roy bersama Jaka Sarjana selaku Kepala SMPN 1 Pelai Hari selengkapnya. Terima kasih. Jadi kami melaksanakan vaksinasi pelajar ini berdasarkan bersama dengan Badan Intelijen Negara yang dilaksanakan pada hari ini Senin tanggal 22 November 2021. Pelaksanaannya yaitu semua siswa karena sebagian sudah melaksanakan vaksinasi, pada kesempatan ini kita dari SMP 1 sejumlah 260 siswa, kemudian dari SMP 4 Pelai Hari sejumlah 100 siswa, sehingga diperkirakan sekitar jumlahnya 360 ya. Sebelumnya sudah pernah juga Pak? Sebelumnya atau baru ini? Baru kali ini Pak, tetapi ada sebagian besar siswa sudah melaksanakan ikut di kegiatan-kegiatan vaksinasi untuk pelajar, baik di Pertasi maupun di Puskesmas masing-masing ya. Ini campuran kelas berapa Pak? Atau kelas semua Pak, kelas 7, 8, 9 dari 2 sekolah, SMP 1 Pelai Hari dan SMP 4 Pelai Hari. Kalau jumlah siswa pian sekarang berapa di SMP 1 ini? SMP 1 jumlahnya 532 ya, 532 ya. Jadi perkiraan ini mungkin sudah bisa menjangkau berapa persen kira-kira? Kalau untuk pelaksanaan vaksinasi kami kira sudah lebih dari 90% Pak. Iya, 90% karena sudah sebagian sudah melaksanakan. Kemarin kan sebelum kita laksanakan ini kita ada memberikan edaran kepada orang tua bagi yang diizinkan atau yang belum vaksin kita laksanakan vaksin ini. Tetapi sebagian besar memang sudah melaksanakan vaksinasi. Kita jeda lagi sejenak Tribuners dan akan kembali dengan informasi pilihan lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil.
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan live update. Kita menuju kabar berikutnya dari Jawa Timur. Upah minimum provinsi atau UMP Jawa Timur untuk tahun 2022 akhirnya diumumkan. UMP Jawa Timur tahun 2022 mendatang diputuskan naik sebesar Rp22.790.000. PLH Sekda Prof Jawa Timur Heru Cahyono menjelaskan bahwa penentuan UMP tahun 2022 didasarkan atas beberapa landasan. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Surya, ada rekan Fatimatus Zahro yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Zahro. Ya, selamat sore Dea. Rekan Zahro, bisa Anda informasikan apa yang menjadi dasar penetapan UMP di Jawa Timur untuk tahun 2022 ini? Ya, terima kasih. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengumumkan untuk besaran upah minimum provinsi untuk tahun 2022, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan bahwa ada kenaikan sebesar Rp22.790 untuk UMP tahun 2022 mendatang. Sehingga UMP tahun 2022 untuk Jawa Timur akan ada di angka Rp1.809.567 seperti itu. Penetapan ini memang menimbulkan gejolak dari kalangan pekerja di Jawa Timur karena besaran penetapan UMP ini tidak sesuai dengan usulan atau rekomendasi dari kalangan pekerja dalam rapat yang digelar sidang pleno Dewan Pengupahan di Jawa Timur. Nah, pemerintah Jawa Timur menjelaskan kronologi atau alasan dan dasar-dasar penetapan UMP Jawa Timur untuk tahun 2022. PLH Sekda Prof Bapak Heru Cahyono menjelaskan bahwa ada beberapa landasan yang memang menjadi alasan. Yang pertama adalah berdasar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian juga Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, di mana memang Jawa Timur dan juga pemerintah provinsi yang lain di Indonesia memang menggunakan UU Ciptaker dan juga PP nomor 36 sebagai penentuan upah minimum provinsi maupun nantinya UMK tahun 2022. Ini merupakan kali pertama dasar hukum penetapan UMP dan UMK menggunakan dasar dari UU Ciptaker dan juga PP nomor 36 yang ternyata memang ditolak atau tidak mendapat persetujuan dari kalangan pekerja seperti itu. Nah, pemerintah provinsi sebenarnya sudah mengaku bahwa sudah mengupayakan untuk mencari jalan tengah penetapan UMP maksud kami, di mana Gubernur Hovifah Indar Parawansa mengusulkan agar bagaimana jika kenaikan UMP Jawa Timur berkisar di angka 200, meskipun tidak sesuai dengan usulan pekerja yang mengusulkan kenaikan UMP sebesar 300.000, namun diharapkan jika bisa naik 100.000, angka UMP tahun 2022 bisa di angka 2 juta seperti itu. Namun setelah berkonsultasi ke Kementerian Tenaga Kerja dan juga berdasarkan gelar rakor bersama pemerintah pusat, tidak diizinkan untuk mengacu atau menggunakan dasar selain Undang-Undang Cipta Kerja maupun PP nomor 36 tersebut, sehingga pemerintah provinsi sudah bulat untuk mengambil keputusan penetapan UMP 2022 sebesar Rp22.790 tersebut. Iya. Lalu rekan Zahro, bagaimana antisipasi Pemprov Jatim menghadapi respon kalangan pekerja yang tidak terima dengan keputusan penetapan UMP ini? Ya,
berdasarkan wawancara kami dengan ketua dari kelompok pekerja dalam Dewan Pengupahan Jawa Timur, Bapak Fauzi, menyampaikan bahwa mereka akan merespon penetapan UMP 2022 ini dengan melakukan aksi besar-besaran di Jawa Timur, seperti itu. Kelompok pekerja dari berbagai elemen di Jawa Timur akan melakukan aksi dengan tumplek-blek atau mengerahkan massa yang besar ke 2 titik sasaran, yaitu Gedung Negara Gerahadi dan juga ke kantor gubernur di Jalan Pahlawan, Surabaya, seperti itu. Hari ini, sore tadi, memang ada massa dari pekerja sekitar 300 orang yang sudah melakukan aksi kecil seperti itu di depan Gedung Negara Gerahadi. Sehingga di kawasan kantor Gerahadi ini tadi sudah banyak penjagaan polisi, kemudian juga dipasang pembatas ranjau seperti itu, dan kemudian melakukan penjagaan ketat terhadap aksi dari pekerja. Namun alhamdulillah aksi tidak berjalan anarki, tapi pemerintah provinsi juga belum menerima atau mengajak audiensi kembali para pelaku pekerja seperti itu, kelompok pekerja. Pemerintah provinsi tetap membuka ruang diskusi ataupun mengizinkan jika ada reaksi seperti aksi massa dari kelompok pekerja, namun dengan syarat mereka tidak menyampaikan aspirasi mereka dengan anarki atau dengan kekerasan seperti itu. Baik, terima kasih rekan Zahro, dan berikut Tribuners akan kami tampilkan hasil wawancara jurnalis kami bersama Ketua Dewan Pengupahan Kelompok Pekerja Jawa Timur, Fauzi, selengkapnya. Ini presiden buruk bagi rakyat pekerja, rakyat buruh di seluruh Jawa Timur dan di seluruh Indonesia. Maka untuk itu saya akan menjawab persoalan ini dengan 1 minggu ini akan ada gerakan massa besar di Jawa Timur yang insya Allah semua aliansi serikat pekerja kecil menengah besar akan tumplek-plek ke kantor Gerahadi atau Jalan Pahlawan, kantor gubernur, untuk menyuarakan ketidakadilan ini. Bayangkan kalau naik 22.000, itu baru 41 tahun kita akan ketemu kesejahteraan untuk pekerja dan buruh itu. 1, 2, karena Undang-Undang Cipta Kerja masih kita YR-kan, judicial review di Mahkamah Konstitusi, maka saya berharap sebagai warga negara yang taat hukum, hormati dong yang namanya judicial review yang masih dilakukan oleh teman-teman atau kawan-kawan saya yang ada di Jakarta. Yang ketiga, UMP di Jawa Timur masih terendah di antara provinsi-provinsi yang lain di seluruh Indonesia. Maka kami menyuarakan agar naik 300.000, minimal 275.000 ton, bukan tanpa dalil, bukan tanpa ada dasar hukum. Untuk itu kami semua menghargai ini keputusan Ibu Gubernur yang minggu ini akan ditandatangani segera 10 hari ke depan, namanya UMK. Jadi umur UMP ini hanya 10 hari. Setelah ditandatangani UMK yang minggu depan akan kita sidangkan di minggu-minggu ini, otomatis UMP ini tidak akan berlaku. Walaupun hanya formalitas, tetapi sungguh menyayat keputusan Ibu Gubernur ini, maka bersama-sama kawan saya, seluruh buruh, seluruh pekerja di Jawa Timur akan tumplek-plek menyuarakan tentang ketidakadilan ini. Terima kasih. Itu dalam minggu ini. Itu artinya berarti buruh tidak setuju dengan ini kondisinya. Oke. Jalan alternatif menuju Bandara Abdul Rahman Saleh di Dusun Ploso Kerep, Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, yang rusak sejak bertahun-tahun lalu tak kunjung diperbaiki. Kondisi jalan makin parah saat musim hujan. Lubang-lubang jalan tersebut pun tak ubahnya menjadi genangan penuh lumpur. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Surya Malang, ada rekan Erwin Wicaksono yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Erwin. Halo rekan Dea. Rekan Erwin, bisa Anda gambarkan bagaimana untuk kondisi terkini kerusakan jalan yang dikabarkan sudah rusak selama bertahun-tahun itu? Ya, baik, terima kasih. Ya, berdasarkan pantauan terkini di lokasi, tepatnya di Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, terdapat ruas jalan yang sampai saat ini belum diperbaiki. Kabarnya berdasarkan informasi dari warga setempat, jalan tersebut telah rusak dan tidak layak untuk dilewati sejak bertahun-tahun.
atau lebih tepatnya sekitar 3 tahun lebih seperti itu. Berdasarkan pantauan di lokasi juga, jalan tersebut kini memiliki kontur berlumpur dengan lubang-lubang yang besar, sehingga menyulitkan para pengendara yang melewati di jalur alternatif tersebut. Perlu saya sampaikan juga bahwasanya jalur ini merupakan jalur alternatif menuju kawasan Bandara Abdurrahman Saleh Malang dari rute Singosari menuju Pakis seperti itu. Dan dan sekarang kondisi jalan tersebut masih terbengkalai dan tidak ada perbaikan sampai saat ini. Begitu rekan Dea. Baik, lalu apakah sudah diketahui apa sebenarnya yang membuat Pemkab Malang hingga kini belum juga memperbaiki jalan tersebut? Ya, baik. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, menerangkan bahwasanya perbaikan jalan masih belum bisa dilakukan karena menunggu pembahasan RAPBD tahun 2022. Padahal di sisi lain, jalan ini sudah rusak sejak bertahun-tahun atau lebih tepatnya kata warga sekitar 3 tahun lalu. Sehingga hal tersebut menjadi alasan kenapa jalan alternatif di Desa Dengkol ini masih belum juga diperbaiki hingga sekarang. Seperti itu, rekan Dea. Ya, rekan Erwin, lalu apakah juga sudah ada informasi terkait kapan nantinya pembangunan jalan ini bisa dilakukan? Ya, masih dari informasi dari yang kami dapatkan dari Sekretaris Daerah, Wahyu Hidayat mengatakan perbaikan jalan di Dengkol sendiri diupayakan bisa dilakukan pada akhir November 2021 ini. Namun berdasarkan pantauan di lokasi hingga tanggal saat ini, yakni 22 November, masih belum ada perbaikan yang berarti di jalan rusak tersebut. Sehingga alhasil membuat warga harus bersabar melewati jalan-jalan penuh genangan air dan becek. Seperti itu, rekan Dea. Baik, berikut Tribuners akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Erwin bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat selengkapnya. Insya Allah sudah, ya. Jadi sudah masuk, hanya kan ini sedikit terlambat karena kan kita dalam menuju ke APBD perubahan ini, kita kan ada beberapa kali, ada 3 kali perubahan penjabaran. Nah, dengan perubahan penjabaran itu mereka kan tidak bisa langsung melaksanakan fisiknya karena harus menunggu legalnya dari perubahan penjabaran. Jadi insya Allah kalau saya ke Dinas Bina Marga, insya Allah itu juga sudah masuk dalam APBD perubahan ini. Target untuk sudah mulai dikerjakan perbaikannya nanti dimulai kapan, Pak? Sekarang dalam proses administrasi, karena kan dalam penambalan seperti itu kan tidak lama, ya. Jadi nanti secara administrasi insya Allah mungkin akhir November ini sudah mulai berjalan. Ya. Kira-kira untuk anggaran sendiri dianggarkan berapa untuk perbaikan di jalan tersebut? Mengingatkan itu sudah lama juga. Iya. Nah, kalau dari ini besarannya itu yang karena kan sudah rinci kan itu ya. Dari Jawa Timur, kita menuju ke Papua, Tribuners. Numbai Creative Festival atau NCF 2021 telah berlangsung di Taman Imbi, Kota Jayapura. Manfaat gelaran festival ini pun benar-benar dirasakan oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang turut meramaikan acara tersebut. Dalam sehari, para UMKM yang menjajakan aneka kerajinan dan sejumlah makanan itu informasinya bisa meraup keuntungan bersih sekira Rp1 juta. Dan informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Hendrik Rewapatara, jurnalis Tribun Papua yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Hendrik. Ya, halo, selamat malam rekan Dea dan Tribuners. Iya, rekan Hendrik, bisa Anda jelaskan berapa banyak UMKM yang terlibat dan juga bagaimana respons mereka dengan gelaran NCF 2021 ini? Oke, terima kasih rekan Dea. Dapat saya laporkan bahwa dari hasil wawancara bersama Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru, ia menjelaskan bahwa sebanyak 80 UMKM yang terlibat di festival kali ini. Dan untuk respon sendiri, mereka meresponnya sangat positif, di mana dalam hal ini mereka bisa digandeng oleh Dinas Pariwisata maupun pemerintah Kota Jayapura untuk dilibatkan dalam festival Numbai Kreatif ini. Begitu rekan Dea. Ya, lalu kegiatan dalam festival tersebut apakah memang hanya diikuti oleh UMKM saja ataukah ada komunitas lainnya? Iya rekan Dea, dari pantauan saya di lapangan bahwa tidak hanya UMKM ya, yang pasti banyak komunitas yang tergabung dalam festival kali ini.
di mana ada komunitas fotografi, komunitas film, maupun komunitas reptil, dan yang pasti semua komunitas ekonomi kreatif yang ada di Kota Jayapura. Begitu rekan Dea. Ya, lalu rekan Hendrik, apa harapan dari para pelaku UMKM ini dengan adanya gelaran Festival NCF 2021 ini? Iya rekan Dea, dapat saya informasikan bahwa mereka sangat gembira ya, di mana mereka berharap agar festival tersebut bisa terus terlaksana, agar mereka bisa menjajakan jajanan milik mereka atau setiap aktivitas mereka maupun kreativitas yang mereka lakukan bisa diperhatikan secara langsung oleh pemerintah Kota Jayapura. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait gelaran Numbai Creative Festival 2021 ini, rekan Hendrik sudah melakukan wawancara bersama Wakil Wali Kota Jayapura. Berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya. Datang malam ini memberikan memantau sekaligus melihat perkembangan kaitan dengan program nasional dari pemerintah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang didaftarkan oleh kementerian lewat pariwisata kota mengusulkan ke pusat, dan ini sudah dimulai data tahunan. Nah, untuk itu ini sudah tahun yang kedua kita laksanakan. Pertama 2019 di tempat yang sama, 2020 karena pandemi ditiadakan, dan tahun ini yang kedua kalinya. Ya, kita berharap dengan malam ini kita adakan selama 2 malam, tentu memberikan ruang dan motivasi kepada seluruh komunitas kita, utamanya di kreatif festival Numbai ini, karena mereka hadir berbagai macam produk UMKM kita, baik dari sisi kuliner, dari sisi animasi, video, fotografis dan film, dan apapun yang ada di sini, itu mereka akan memberikan suatu bentuk nyata bahwa inilah produk yang mereka kembangkan, yang mereka lakoni, yang mereka buat, dan kita berharap ini dikemas dalam suatu forum, namanya Forum Kreatif Numbai, yang akan menaungi mereka agar ke depan dikembangkan, karena ada jaringan nasional yaitu ICCN. Nah, sehingga mereka punya hasil karya inovasi menjadi suatu data komunitas untuk disandingkan dengan daerah. Tribuners, kita jeda lagi sejenak, jangan kemana-mana, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini dengan strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini dengan strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini dengan strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai. Terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan live update. Kita menuju ke Papua. Sejumlah masyarakat adat pemilik hak ulayat tanah Pertamina Manokwari, Papua Barat menggelar aksi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Aksi tersebut dilakukan guna menuntut hak ganti rugi lahan yang harus dibayar dari Pertamina kepada masyarakat pemilik hak ulayat. Pasalnya berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri Manokwari menyatakan bahwa lahan sengketa kedua pihak itu dimenangkan oleh masyarakat adat setempat. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan Sahwan Asari Raharusun, wartawan dari Tribun Papua Barat, yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Sahwan. Halo Dea. Ya rekan Sahwan, bisa Anda informasikan hal apa ya sebenarnya yang membuat sehingga masyarakat pemilik hak ulayat ini menggelar aksi di Kejaksaan Tinggi Papua Barat? Iya, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Papua Barat, bahwa sejumlah masyarakat adat pemilik hak ulayat di tanah Pertamina Manokwari menggelar aksi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Aksi ini dilakukan karena masyarakat ingin menuntut haknya selama kurang lebih 41 tahun. Mereka dari pihak Pertamina maksud saya melakukan aktivitas di atas tanah adat mereka, tanah ulayat mereka yang memang tanpa sepengetahuan atau seizin dan juga tanpa ganti rugi lahan kepada masyarakat hak ulayat sendiri. Dea. Ya, lalu jika nantinya tuntutan itu tidak dipenuhi oleh Pertamina, apa yang akan dilakukan oleh masyarakat pemilik hak ulayat? Iya, tentu dalam aksi hari ini mereka menuntut agar pihak Pertamina melakukan ganti rugi dalam hal sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Manokwari, bahwasannya pihak Pertamina harus membayar kurang lebih 404 miliar untuk masyarakat pemilik hak ulayat. Namun kalau misalkan tidak dibayar, tentu mereka memberikan waktu hingga hari Rabu besok. Jika tidak dibayar, maka masyarakat pemilik hak ulayat akan melakukan blokade di depan kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan juga di depan Pertamina Manokwari itu sendiri dia. Iya, lalu bagaimana tanggapan terkait aksi yang dilakukan masyarakat pemilik hak ulayat ini dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Sahwan? Iya, dari hasil wawancara kami dengan pihak Kejaksaan Tinggi, mereka menjelaskan bahwa proses hukum boleh dimenangkan di pengadilan negeri oleh masyarakat pemilik hak ulayat. Namun ada upaya lain dari pengacara negara yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kejaksaan untuk mendampingi pihak Pertamina. Mereka akan melakukan upaya banding sehingga belum ada kekuatan hukum tetap atau ingkrah dari kasus ini, sehingga ada upaya-upaya lain dan mereka meminta agar masyarakat harus menghormati hukum karena proses hukum tanah ini masih berlanjut di pengadilan nantinya, begitu. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Sahwan bersama Koordinator Aksi Beni Saiba selengkapnya. Ulayat
dari lokasi depot Pertamina, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Mereka yang datang pada siang hari ini, mereka datang untuk finalisasi pembayaran hak ulayat mereka yang tanah seluas 41 meter persegi yang digunakan oleh Pertamina kurang lebih 41 tahun. Ada beberapa bagian sedikit yang sudah dibayar, sedangkan sebagian besar belum dibayar. Oleh dan sebab itu, melalui upaya hukum, masyarakat pemilik hak ulayat itu sudah melakukan. Bahkan sudah ditetapkan dengan kemenangan hukum, keputusan hukum bahwa kemenangan itu ada di tangan atau di pihak pemilik hak ulayat. Ya. Jadi itu. Jadi hari ini adalah bagian kedua daripada pertemuan tanggal 11. Sesuai dengan rencana bahkan kebersamaan persetujuan antara pihak Kejaksaan Tinggi dengan pemilik hak ulayat, sehingga mereka boleh dapat datang hari ini. Jadi desakan ataupun dalam bentuk apa yang melalui orasi-orasi yang disampaikan itu tidak berupa satu anarkis yang dilakukan, sampai dengan kata-kata sopan santun pun ditampilkan. Dari Papua Barat kita menuju ke Sumatera Selatan. Teka-teki tewasnya Saiful Imri berusia 56 tahun di Jembatan Gantung Desa Jati, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat pada Jumat 12 November 2021 lalu akhirnya terungkap. Jajaran Polres Lahat berhasil meringkus pelaku bernama Sulis berusia 20 tahun, warga Desa Jati, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat. Kapolres Lahat AKBP Gusti Ahmad Hartono mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap pelaku. Dalam pemeriksaan sementara, Sulis mengaku nekat menghabisi nyawa Saiful Amri lantaran dendam. Diungkapkannya di tahun 2014 silam korban pernah melakukan aksi pencabulan terhadap kakak perempuan pelaku hingga korban sendiri pernah mendekam di penjara. Ternyata peristiwa tersebut terangnya tidak hilang ingatan dari pelaku. Hingga pada Jumat 12 November 2021, korban dan pelaku tidak sengaja bertemu di jembatan gantung desa. Saat bertemu di atas jembatan itulah korban dan pelaku berkelahi hingga pelaku nyaris jatuh dari jembatan gantung. Saat itulah pelaku mencabut sebilah senjata tajam dan menganiaya korban hingga mengalami luka di sekujur tubuhnya dan tewas di lokasi kejadian. Dan terkait peristiwa ini, Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dengan Kapolres Lahat AKBP Ahmad Gusti Hartono dan juga Kades Desa Jati Jadi Dermawan. Selengkapnya. Peristiwa awalnya diketahui oleh masyarakat dan akan memasuki persawahan sekitar pukul 06.30 ditemukan seorang laki-laki atau korban atas nama inisial SL dalam keadaan terluka parah dan jatuh kemudian meninggal dunia. Kemudian atas dasar itu maka aparat kepolisian dibantu dengan kepala desa, masyarakat setempat melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku sudah tertangkap saat ini. Untuk motif sendiri apa ini sejauh ini? Untuk motif dari dugaan kita setelah kita pelajari adalah memendam dendam kepada korban terhadap peristiwa yang terjadi pada tahun 2014 ya, pada 2014 kakak kandung korban itu menjadi korban dari tindak pidana pencabulan dari korban yang meninggal dunia pada saat ini. Untuk pelaku sendiri satu orang ini? Pelaku satu orang. Dan untuk pembunuhan itu menggunakan sajam ya, Dan? Ya, menggunakan sajam. Itu langsung di jembatan gantung kan? Iya, di jembatan, peristiwanya di jembatan gantung, namun sebenarnya pada awalnya hanya terjadi perkelahian, namun sudah melewati batas sehingga tersangka terpaksa mencabut karangnya. Copet di kapal tadi, itulah
Izin Kak, kalau nama pelaku dan korban siapa jelasnya? Ya, Kira-kira untuk inisial. Untuk korban tadi kan ada disebut Pak Kapolsek tadi kan. Inisialnya S. Untuk pelakunya D kan? Iya. Pak Kades, kalau hubungan kedua antara pelaku dengan korbannya ada hubungan nggak Pak Kades? Kalau hubungan kekeluargaan masih ada itu. Masih ada ya? Hubungan darah, ya kan. Masih ada itu. Informasi karena memang dia kan ibaratnya bersebelahan rumah. Oh iya, tanggal. Oh iya. Tetapi selama ini Pak Kades, mereka tuh tanpa akrab-akrab ya pengalaman Pak Kades? Ya, kalau selama ini karena memang ibaratnya kan korban ini jarang ada di dusun, dia hafal atau malam, jadi jarang berinteraksi dengan tersangka macam itu. Kalau tersangka sendiri kabarnya terkenal temperamen. Kalau menurut keterangan warga, iya macam itu. Seorang pria asal Kelurahan Sagerat Weru, Kota Bitung, Sulawesi Utara diduga menjadi korban tabrak lari. Korban bernama Roni Lantu, 60 tahun, dan anaknya diduga menjadi korban tabrak lari sebuah mobil warna putih berpelat merah. Insiden itu terjadi saat ia mengendarai motor melintasi jalan Desa Treman, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Pasca kejadian itu, pengemudi mobil diketahui adalah perempuan sempat turun dari mobil, lalu menyambangi korban yang sedang terjatuh di jalan. Perempuan itu kemudian memberinya uang sebesar Rp150.000, lalu pergi meninggalkan mereka. Akibat peristiwa itu, korban dan anaknya yang masih kecil sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Mereka dibawa ke rumah sakit JKPP dan pemerintahan kelurahan. Dan untuk selengkapnya, jurnalis kami dari Tribun Manado juga sempat melakukan wawancara bersama Roni Lantun selaku korban diduga tabrak lari oleh mobil berplat merah. Berikut selengkapnya. Itu saya bawa motor dan anak saya yang terakhir, anak laki-laki. Anak laki-laki siapa DP? Anak laki-laki. Umur 6 tahun. Oke. Terus saya belok kanan itu yang di lorong itu yang di Treman. Saya duluan masuk, motor saya sudah duluan masuk, baru ibu bawa mobil itu langsung menabrak saya. Bagi dari belakang, Kang. Apa yang terjadi waktu itu? Anak saya terlempar, jatuh kepala, baru saya tertindis dengan motor. Oh, anak itu duduk di belakang atau di muka? Di muka. Di muka, Kang. Itu Om Roni mau pergi mana, Dang? Ke Manado. Oh, mau pergi Manado pakai motor. Dalam rangka? Mau pergi sama kakak saya yang di Manado. Oh, mau berkunjung ke keluarga. Nah, setelah kejadian itu, apa yang dilakukan pengendara mobil itu? Dia memanggil saya, baru dia melihat anak saya, baru dia bilang, saya pergi bawa urut. Baru dia kasih uang, sebenarnya saya tidak mau terima. Berapa dia kasih duit itu? 150 dia kasih. Baru dia bilang for bawa urut, Dia bilang, kalau bawa motor hati-hati nih begitu. Oh, dia ciri-ciri bagaimana dan dia itu, Om Ron? Ibu putih-putih. Putih, rambut panjang, pendek. Pendek. Rambut pendek. Pakai seragam atau enggak? Daster putih. Oh, pakai daster, Kang. Itu jam-jam berapa dan kira-kira, Om Ron? Jam-jam siang, jam-jam 2 mungkin. Jam-jam 2, Kang. Oto apa itu? Oto putih, plat merah. Plat merah, oto putih, Kang. Oke. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami tidak lelahnya kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan jangan lupa Tribuners untuk saksikan live update esok hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Majelis Ulama Indonesia MUI DKI Jakarta berniat membentuk Cyber Army atau pasukan siber gunanya untuk melindungi ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dari serangan buzzer. Ketua Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta Munahar Mukhtar mengatakan,